mezbah yang tersembunyi. Ini adalah sebuah langkah, sebuah tindakan konkret bagaimana saudara dan saya akan punya roh yang kuat dan sehat, yang hidup. Supaya bukan kedagingan yang memimpin kita, tapi roh kita. Karena Tuhan berkata di dalam Kejadian, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan diri kita. Ada banyak penafsiran arti serupa dan segambar. Beberapa orang ngomong serupa dan segambar itu karakternya mungkin. Value yang Tuhan tetapkan pada orang itu dan lain sebagainya. Ada bahkan yang ngomong, oh itu wujud nyatanya kenapa manusia punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya badan. Itu karena memang Allah itu wujudnya seperti itu. Makanya kita diciptakan serupa, segambar. Ada yang ngomong begitu. Tapi saya nggak mau terjebak dalam perhelatan. Mana yang benar, mana yang salah dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu firman Tuhan berkata Allah adalah roh. Allah adalah roh. Waktu Allah berkata mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar, maka yang serupa dan yang segambar itu adalah roh yang ada dalam diri manusia. Karena waktu Tuhan membentuk dengan tangannya menciptakan saudara dan saya, tubuh itu dibentuk lalu kemudian dia mengembuskan nafas. Rohnya itu, nefes, masuk dalam diri kita maka hiduplah manusia itu. Tapi karena kejatuhan manusia maka hubungan roh manusia dan Allah terputus. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya nggak mau terlalu buru-buru saudara. Saya ingin mengajak saudara semuanya ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita merenungkan baik-baik. Mari kita masukkan dalam pikiran kita dulu. Mari kita coba cerna, coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kalau enggak saudara kan tiap minggu datang ke gereja, tiap minggu saudara dengar firman dan selesai, pulang ya selesai. Gitu. Enggak ada sesuatu yang saudara dapatkan, enggak ada sesuatu yang saudara renungkan dengan begitu dalam dan memetik sesuatu dari inti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Ya, coba dengarkan. Hal kerajaan sorga, kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman kata Tuhan. Tadi pagi saya sebutkan Matius 6 berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ayat-ayat yang sebelumnya mengatakan tentang kebutuhan sandang pangan papan kita. Ayat ini justru ngomong kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah enggak ngomong tentang sandang pangan papan. Tapi tidak berarti itu tidak kita butuhkan dalam hidup. Nah kalau saudara mau tahu, saudara mesti dengarkan yang tadi pagi. Ya. Nah bukan soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada sebuah buku yang saya baca yang ditulis oleh seorang teolog dan hamba Tuhan yang cukup terkenal. Beliau adalah seorang yang terkenal menulis buku-buku hermeneutik khususnya untuk perjanjian baru namanya Gordon Fee. Khusus di ayat ini yang berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Gordon Fee ngomong begini, kenapa kok ayat ini sampai menyebutkan kerajaan Allah yang diversuskan, yang diperhadapkan langsung dengan soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini kebutuhan manusia hidup sehari-hari. Makanan dan minuman bicara mewakili tentang apa yang manusia butuhkan selama dia berjalan dalam kehidupan ini. Kerajaan Allah ditandingkan langsung dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan manusia hidup sehari-hari. Gordon Fee menjelaskan dari seluruh konteks gramatikal, hermeneutik dan semuanya. Gordon Fee menyimpulkan ngomong begini. Bahwa seringkali yang ada di dalam hati manusia itu hanyalah soal masalah kebutuhan kehidupan. Itu sebabnya firman ini keluar, apakah kebutuhan kehidupanmu itu bertahta di hatimu? Melebihi kerajaan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa harusnya kerajaan Allah yang ada dan bertata di hati kita. Bukan soal makan dan minum. Tapi harusnya apa kerajaan Allah itu? Soal kebenaran. Soal damai sejahtera. Soal sukacita. Amin saudara? Coba lihat kanan kirinya ngomong gini. Soal kebenaran. Bukan perkara makanan dan minuman. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa saya harap saudara benar-benar hafal soal ini. Saya mau ngajar saudara benar-benar. Manusia itu diciptakan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam roh kita, itu pusat dari roh kita itu disebut sebagai mata hati.
Apa mata hati ini? Ini bahasa Alkitab kita pakai bahasa mata hati. Kalau kita supaya nggak bingung bisa pakai bahasa mata roh juga boleh. Ya. Mata hati adalah tempat di mana ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, saudara dengar suara Tuhan, saudara terima kebenaran dan semuanya itu disimpan di satu tempat. Di inti dari roh itu yang namanya mata hati. Perjanjian Lama menyebutkan Allah berbicara begini, maka aku menaruh Tauratku di dalam hati mereka. Nah, di mana hati itu? Itu bukan hati yang nanti ada hati yang kalau kita gambar hati itu yang love itu ya. Bukan hati yang itu, lain. Tapi di pusat roh kita, disinilah disimpan semua kebenaran. Makanya mata hati itu menjadi kompas. Mata hati itu menjadi timbangan, alat ukur untuk orang itu tahu kebenaran yang mana, yang di luar kebenaran yang mana. Itu sebabnya orang yang di luar Kristen sekalipun, yang tidak percaya sama Yesus sekalipun, kalau dia melakukan sebuah kejahatan, katakanlah dia merampok, dia mencuri, maka meskipun dia tidak kenal Tuhan, kalau bahasa manusia, bahasa kita sehari-hari akan ngomong gini, hati kecilnya berbicara tindakan itu adalah salah. Bahasa kita ngomong hati kecil. Orang gak kenal Tuhan loh, kalau dia ngerampok, dia curi, dia bunuh orang, meskipun itu dia lakukan dengan biasa, tetap tidak bisa memungkiri. Hatinya akan bicara, kamu salah. Mencuri itu salah. Bunuh orang itu salah. Apapun alasannya, tetap itu akan bicara. Apa yang bicara itu? Mata hatinya dia. Mata hati ini tidak bisa dikamiri dengan apapun juga. Seolah-olah kayak Tuhan memang bungkus dan tidak bisa bercampur dengan apapun juga. Gak bisa. Itulah yang saya sebutkan di awal tadi bahwa waktu Allah menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia serupa. Segambar ada sesuatu yang Tuhan simpan di dalam roh kita. Inti dari roh itu yang gak bisa dikamiri dengan apapun juga. Mata hati. Nah, jiwa itu ada 3 bagian. Pikiran, perasaan, dan apa? Kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah inilah yang kita pakai bahasa yang kita kenal adalah sebenarnya 3 hal ini adalah ini. Yang kita sering gambar seperti love ini. Nah, kok jelek ya? Seorang pakar psikologi namanya Sigmund Freud. Dia ngomong gini, hati manusia itu terbagi atas ruang-ruang. Semoga saya bisa bikin ruang sebanyak mungkin. Katanya karena hati manusia itu kedalamannya bahkan lebih dalam dari lautan. Wah gitu ya. Katanya gitu, nggak bisa diukur maksudnya. Itu kan tadi Sigmund Freud yang ngomong, seorang psikologi ya, pakar psikologi. Tapi seorang hamba Tuhan, seorang teolog, seorang filsuf Kristen namanya Agustinus itu berkata, hati manusia terbagi atas ruang-ruang misterius, tempat ingatan dan pengalaman yang tersimpan. Perhatikan baik, hati manusia itu terbagi atas ruang-ruang dan bukan hanya ruang-ruang misterius kata dia. Tempat ingatan juga ada di sana, tempat sebuah pengalaman yang tersimpan juga ada di sana. Nah itu sebabnya kalau hati manusia terbagi atas ruang-ruang, maka mungkin di sini ada ruang senang, ada ruang bahagia, ada ruang nangis, ada ruang kecewa, ada ruang takut, ada ruang kekhawatiran, ada ruang kecemasan, ada ruang optimis mungkin, ada ruang macam-macam. Apapun saudara bisa tulis. Ya. Di dalam perjanjian baru, waktu dikatakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu berdoa untuk kita kepada Bapa dengan semua bahasa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa manusia. Saudara tahu ayat itu? Di dalam terjemahan bahasa asli itu disebut, saya sempat bedah ayat itu sebagai bahan skripsi saya, S1 teologi saya. Semua keluhan dan bahasa yang tidak terucapkan itu dikeluarkan dari jurang hati manusia. Diangkat. Nggak bisa ngomong dengan bahasa manusia, maka roh itu berdoa. Artinya di dalam hati kita itu banyak jurang-jurang yang cukup dalam, yang cukup curam, yang mungkin nggak bisa terselami, nggak bisa terjamah dengan apapun juga. Ini saudara bisa tambahkan apa aja. Bisa penuh, bisa ada ruang trauma mungkin, dan lain sebagainya.
Coba kita periksa diri kita. Benar nggak di hati kita pernah ada trauma, pernah ada kecemasan, pernah ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi juga ada hal yang positif, ada optimis, ada macam-macam. Saudara bisa lihat diri saudara. Nah, melihat ini semua, ada satu ayat yang cukup luar biasa, yang saya ingin saudara dan saya melihatnya. Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa saya lompat tiba-tiba ke ayat yang bicara tentang doa? Karena khotbah saya karena seri dari tadi pagi. Karena seringkali jiwa dan tubuh kita akan berusaha bangkit hidup untuk mengendalikan hidup ini. Tapi kita lupa, roh kita nggak kita apa-apain. Padahal roh ini yang diciptakan oleh Allah tadinya, yang harusnya tadinya terhubung, tapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka hubungannya terputus. Puji Tuhan, Kristus datang, Yesus datang sebagai jembatan. Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran. Ayat yang baru kita baca tadi di awal, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kristus datang di sini. Kristus menghubungkan antara hubungan Allah dan manusia yang terputus. Tapi cara kerja Allah itu tidak seperti cara kerja setan. Iblis yang merasuki manusia lalu dia mengendalikan, mengontrol semuanya. Enggak. Saudara dan saya tetap punya kehendak bebas untuk memutuskan dan untuk memilih dan untuk bertindak. Meskipun Kristus datang untuk mencoba menghubungkan Allah dan manusia. Tapi pilihan kehendak bebas di tangan saudara dan saya. Kita mau hubungkan roh kita dengan Allah. Kita mau roh kita bangkit dan hidup bukan lemah. Atau saudara membiarkan begitu aja berjalan. Tapi yang pasti jiwa dan tubuh kita akan semakin hari semakin kuat. Kenapa? Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Apapun yang saudara hadapi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari akan selalu berhubungan dengan pikiran kita. Akan selalu berhubungan dengan perasaan kita. Apalagi berhubungan dengan kehendak kita. Pasti selalu. Nah kalau ini terus diasah, meskipun kita mau nggak mau mengasah karena kehidupan berjumpa dengan ini. Belum lagi tubuh kita ini, di dalam tubuh kita ada 5 panca indera. 5 panca indera tadi pagi saya jelaskan. 5 panca indera itu masuknya apa aja sehingga manusia berusaha untuk mencari apa yang baik untuk hidupnya dia. Bukan apa yang benar. Apa yang baik, apa yang nyaman bagi dia, ya apa yang aman bagi dia. Nah oleh sebab itu kita perlu menaruh perhatian penting dari roh kita. Untuk saudara dan saya memiliki roh yang semakin hari semakin kuat, semakin hidup. Karena dengan roh yang kuat maka roh akan mampu ambil alih, take over kehidupan ini. Bukan kedagingan kita yang memimpin, tapi roh kita yang memimpin kehidupan ini. Itu sebabnya saya lari kepada ayat yang berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wah, pastor, kayaknya kok ayatnya gatukmologi, cocok-cocokan. Ini kan ngomong tentang hal berdoa, bahwa kalau kita berdoa harus masuk, kita harus punya ruang yang khusus untuk kita berdoa. Mungkin kamar kita di rumah, mungkin menara doa di gereja dan lain sebagainya. Saya setuju dengan itu. Tapi saudara nggak boleh lupa, saudara harus baca ayatnya konteksnya dari ayat yang awal. Ini kan Matius 6 ayat 6. Coba baca dari ayat pertama. Ayat pertama itu bicara tentang gini, kalau kamu berdoa, nggak usah berdiri di depan orang kelihatan kayak berdoa. Kalau kamu memberi persembahan, firman Tuhan ngomong tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya gini loh, Tuhan tidak sedang ngomong apa yang fisik terjadi. Tuhan sedang ngomong apa yang di dalam hatimu. Saudara dan saya bisa berdoa di depan orang banyak. Tapi ada doa yang dikenan oleh Tuhan. Ada doa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Apa yang tidak dikenan? Yang tidak dikenan adalah saya berdoa berdiri di depan saudara supaya saya tampak rohani. Enggak banyak dari saudara akan tahu bahwa
yang tujuan saya adalah supaya tampak rohani. Nggak banyak orang tahu. Tapi Allah yang menyelidiki hati kita tahu bahwa saya berdiri berdoa supaya dilihat orang. Firman itu bicara tentang fisik ya, tapi jauh lebih daripada itu masuk ke dalam kedalaman hati. Apa yang ada di dalam hatimu. Supaya saudara tahu kita baca aja ya lebih baik ya. Tim multimedia bisa bantu tampilkan, kalau enggak pun enggak apa-apa karena mendadak. Matius 6. Matius 6. Ayat yang pertama. Saudara, tahukah saudara bahwa Alkitab kita ditulis itu enggak ada judul perikop, enggak ada ayat 1, 2, 3 enggak ada. Dalam bahasa asli Alkitab enggak ada judul perikop, enggak ada ayat nomor-nomornya enggak ada ya. Itu untuk membantu kita aja. Jadi jangan terkecoh karena di ayat 1 kalau saudara lihat judul perikopnya hal memberi sedekah. Gitu ya. Tapi ketika kita masuk di ayat 5 judulnya hal berdoa. Ya, tapi kalau bahasa aslinya Alkitab itu nyambung semua. Perhatikan dari ayat 1 ngomong gini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, nah ini soal memberi sekarang. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Jadi memberi dengan tujuan supaya dipuji orang. Ini kan bicara tentang yang di hati. Gak banyak orang tahu tujuan memberi itu supaya dipuji sama orang. Gak banyak orang tahu. Orang pasti ngelihatnya, orang itu loh memberikan persembahan buat Tuhan ya. Saya sedang ngomong bukan bahas tentang persembahan, tapi saya sedang ngomong tentang hati manusia. Hati manusia yang terbagi-bagi atas banyak ruang. Kata Agustinus, hati manusia yang punya ruang-ruang misterius. Punya ruang misterius. Yang ayat 4, Matius 6 ayat 4 ngomong begini, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, ya dia tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang soal tangan kanan, tangan kiri di ayat yang ketiga yang sebelumnya. Setelah ngomong itu lanjut ngomongnya apabila kamu berdoa. Nah, jadi antara kita yang pertama tadi ayat pertama bicara melakukan kewajiban agamamu, lalu soal kamu memberi sedekah atau persembahan, lalu termasuk juga waktu kamu soal berdoa pun sekalipun. Jangan kepingin supaya engkau dipuji orang, itu maksudnya Tuhan. Artinya itu ngomong tentang yang di hati kita. Jadi kalau firman Tuhan ngomong, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Artinya gini loh, saudara dan saya harus punya sebuah ruang yang saudara dan saya khususkan ruang di dalam hati kita. Yang secara sengaja kita khususkan ruang itu berisi doa kita. Ruang itu berisi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak boleh tercampur dengan apapun juga. Itulah sebabnya saya berikan judul khotbah saya siang hari ini adalah mesbah yang tersembunyi. Satu ruang ini minimal harus kita dedikasikan khusus. Yang berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Ada sebuah mesbah di dalam ruang hati kita. Mesbah yang terus berhubungan dengan Tuhan. Yang mungkin seringkali orang gak tahu. Makanya firman Tuhan ngomong masuk ke ruangan ini. Tutup pintunya itu bicarakan supaya nggak perlu orang banyak tahu, nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Berdoalah di sana, maka Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi melihatnya. Lalu, kalau bahasa Alkitab kita lalu dia memberi upah gitu, reward. Tapi sebenarnya itu bicara tentang dia akan menjawab, dia akan respon, dia akan berbicara kepadamu. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ada seorang teolog yang berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau nafas hidup, bisakah saudara dalam satu hari 24 jam ini punya waktu gak usah banyak-banyak deh. Kira-kira 10-15 menit gak usah doa. Gak usah nafas gitu. Bisa hidup gak? Dicoba. Saya cari-cari di internet itu ada orang yang masuk rekor apa saya lupa. Ada beberapa macam jenis rekor dunia itu kan. Bisa menahan napasnya sampai 5 menit lebih. Luar biasa 5 menit lebih. Tapi bisa enggak dia nahan napasnya 10 menit aja? Atau kurangi dikit 8 gitu. Kalau dia mampu 5 bisa enggak diperlebar lagi jadi 8 gitu. Kalau dia mampu 8 bisa enggak 10 menit, 15 menit. Bisa enggak dia 1 jam enggak usah nafas? Ya mati saudara orang enggak nafas gitu. Artinya kalau saudara enggak pernah punya mesbah dalam dirimu yang kau khususkan. Tempat di mana saudara berdoa dan berbicara kepada Allah, maka saudara dan saya juga akan mati. Pasti mati.
Seorang hamba Tuhan, teolog bernama Stephen Olford, dia berkata begini, prayer is not just an event, it is the breath of the soul and the life of faith. Doa itu nafas dari jiwa kita. Kok bisa jiwa? Lah ya ini. Karena pikiran, perasaan kita juga di sini, kehendak kita di sini ini adalah jiwa. Kalau enggak, jiwa saudara enggak bernafas, hidup saudara enggak bernafas, saudara akan mati. Selain itu menurut orang ini bukan soal masalah nafas saja untuk jiwa saudara, tetapi juga bicara tentang kehidupan untuk iman saudara. Maka enggak ada orang yang dikatakan beriman kalau dia tidak pernah berdoa, enggak ada. Jadi bicara tentang hal mengutamakan atau mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah bicara tentang bagaimana saudara dan saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau saudara nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka saudara tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mengutamakan kebenaran dan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saya balik ke Matius 6 ayat 6 tadi ya, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dari Amplified Bible. Ngomong begini, kalimatnya bagus sekali. But when you pray, go into your most private room. Most private room. Gak banyak orang tahu. Close the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees, dalam kurung, what is done, in secret will reward you. Siang hari ini, mari coba saudara renungkan. Seberapa banyak saudara menaruh perhatian penting di sini. Dibanding dengan apa yang saudara jaga dan saudara perlukan tentang pikiran saudara, tentang perasaan saudara, tentang kehendak saudara dan lain sebagainya. Seberapa saudara menaruh hal yang cukup penting mengenai sebuah mezbah yang terus menyala. Kalau saya mau pakai bahasa perjanjian lama, di dalam tabernakel Musa itu sebuah mezbah yang asapnya 24 jam terus naik ke atas. Tidak pernah berhenti. Saya hari-hari terakhir ini sedang baru aja, enggak terlalu lama, baru hari-hari terakhir ini sedang melatih diri saya. Saya mau komitmen dalam satu hari ada 1 jam yang saya khususkan saya berdoa dalam bahasa roh. Saya enggak doa macam-macam, saya enggak minta macam-macam. Di dalam doa saya yang lain, saya punya mezbah. Doa saya pribadi yang lain, saya bersama dengan istri, tapi masih ada doa bareng dengan anak-anak sebelum tidur. Itu biasanya, kalau sama istri biasanya saya doa, ada unsur doa syafaatnya. Saya berdoa untuk gereja, saya berdoa untuk bangsa dan negara, saya berdoa untuk kota, saya berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan dan lain sebagainya. Berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Saya doakan macam-macam. Tapi yang ini, my private room, yang ini 1 jam. Saya melatih diri saya mencoba terus berdoa dalam bahasa roh. Ada banyak orang mungkin mempertanyakan kok bahasa roh kok apa dan lain sebagainya. Tapi ini yang saya percaya bahwa Alkitab berkata seseorang yang berdoa dalam bahasa roh dia tidak berkata-kata kepada manusia. Tapi dia berdoa dan berkata-kata kepada Allah. Oleh sebab itu tidak seorang pun mengerti bahasanya. Saudara mau punya banyak pengertian apapun juga terserah saudara. Tapi ini yang saya pilih. Saya terus berdoa, saya berdoa. Saya dengan sungguh waktu pertama kali saya coba. Saudara 30 menit lewat dikit. Wah sudah gak betah semua saudara. Ya, kaki sudah geringgingan semua gitu. Apa bahasanya geringgingan. Sudah gak betah, pengennya sudah gak betah, sudah mau selesai. Tapi saya sengaja pasang jam, saya lihat terus. Belum 1 jam, saya doa terus. Saya lihat belum 1 jam, saya doa terus. Doa terus, doa terus. Karena saya tahu apa yang saya doakan dalam bahasa roh itu. Firman Tuhan berkata, roh itu berdoa untukku. Diucapkan kepada Bapa. Mengenai apa? Mengenai semua keluhan-keluhan dan doa-doa yang ada dalam jurang hati saya. Yang tidak bisa saya ucapkan dengan bahasa manusia. Tapi roh itu berdoa untuk Bapa. Wah, betapa saya punya fasilitas yang luar biasa. Kenapa enggak saya pakai? Kan gitu. Saya harus bangun manusia, roh saya terus berdoa terus. Pertama kali saya coba begitu dapat 1 jam, waduh lega saudara. Langsung saya akhiri. Karena sudah 1 jam, mulut sudah dalam bahasa Ibrani lecek saudara ya. Tapi setelah beberapa kali, wah saudara masih coba lah, saya nggak bisa ceritakan. Ada menit-menit tertentu di mana, waduh menit-menit itu Tuhan kayak bawa saya
tenggelam di dalam, wah saudara masih nyoba sendirilah, saya nggak usah cerita. Karena pengalaman rohani tiap orang beda-beda. Dan saudara nggak bisa patokkan, jadikan patokan pengalaman rohani saya untuk saudara jadikan standar saudara, nggak bisa. Nanti Tuhan punya caranya sendiri untuk bicara kepada saudara. Tapi pertanyaannya, seberapa serius dan dengan sengaja saudara mau ciptakan mesbah saudara di tempat yang tersembunyi. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Jangan dicampuri dengan banyak hal, tutup pintu. Saya nggak campuri doa saya yang tadinya 1 jam itu dengan permohonan doa saya. Saya punya banyak kebutuhan saudara, banyak sebagai manusia. Saya nggak campuri dengan itu. Saya punya urusan doa yang lain yang memang saya ucapkan apa yang menjadi permohonan saya, harapan saya dan semuanya. Tapi yang di situ saya nggak campuri, saya tutup pintu. Berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal, punya karunia kesembuhan dan mujizat. Bahkan dia membangkitkan istrinya yang mati. Karunia mujizatnya itu satu kali seorang datang kepada dia, tidak punya telapak kaki. Jadi cuma kaki, gak ada telapak kakinya. Minta didoakan. Waktu dia berdoa, dia dapat pernyataan roh. Dia ngomong sama mama dari orang ini, beli sepatu. Pulang rumah beli sepatu, pakai sepatunya. Mamanya bingung, gak punya telapak kaki, suruh beli sepatu. Dia pulang, dia ambil tindakan iman, pokoknya dia beli sepatu, waktu kakinya dimasukkan, muncul telapak kakinya, bem gitu. Orang ini namanya Smith Wigglesworth, dia ngomong gini, "The Holy Ghost is breathed to the spiritual man. And the only way to keep breathing him in is to stay in prayer." Roh Kudus adalah napas bagi manusia roh kita. Dan hanya satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk bisa menjadikan dia sebagai nafas kita adalah dengan terus ada di dalam doa. Stay in prayer. Stay in prayer. Pertanyaannya siang hari ini, berapa lama waktu yang saudara dedikasikan dalam 1 hari 24 jam? Saudara dan saya dan semua orang kita di sini, saya masih baru mencoba belajar melatih diri saya. Ya, saya nggak sempurna, saya banyak kesalahan. Pertanyaan berapa lama kita mau dengan serius, mau dedikasikan waktu khusus kita terus berdoa, membangkitkan, menghidupkan manusia roh kita. Supaya bukan kedagingan yang memimpin kita, tetapi roh yang memimpin hidup kita. Amin saudara. Saudara, ada banyak macam-macam doa. Ada doa tentang kebutuhan hidup kita, doa tentang pertolongan, doa tentang iman, bahkan doa syafaat tadi yang saya sebutkan, ada doa tentang pengagungan dan lain sebagainya. Saudara, mari kita dedikasikan secara khusus. Doa itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Beberapa dari saudara yang belum punya karunia bahasa roh nggak usah khawatir saudara. Saudara bisa masuk ke ruangan ini, saudara bisa berdoa, bahkan saudara punya kesempatan untuk memintanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepada saudara karunia berbahasa lidah, supaya saudara bisa berdoa. Tapi yang enggak pun nggak usah merasa salah atau berkecil hati dan lain sebagainya. Saudara tetap bisa menciptakan ruang itu saudara untuk saudara berdoa mengagungkan Tuhan. Tidak ada request permintaan apapun. Saudara bisa agungkan Tuhan, tinggikan dia, muliakan dia. Amin. Sebab seringkali dalam hidup kita, apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tantangan hidup kita, problema yang kita alami dalam hidup ini, seringkali membuat kita kehilangan fokus. Seringkali kita merasa sulit, berat tantangan yang aku hadapi. Aku harus bagaimana? Berat. Kita nggak pernah ingin, kita nggak pernah menghendaki apa yang datang dan kita alami dalam hidup ini. Kita nggak pernah bisa memilih. Tapi tiba-tiba pokoknya datang aja. Tapi tetap pilihan di tangan saudara. Apakah saudara mau tetap percaya kepada Tuhan, menghidupkan manusia roh saudara, ataukah saudara memilih untuk kedagingan aja ikut? Sudah. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih
untuk tetap setia. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya, ada saatnya ketika yang kita alami kita nggak pernah mau milih itu datang hidup kita. Tapi apakah saudara dan saya mau tetap percaya? Dan untuk menjadi orang yang terus percaya, saudara harus punya roh yang jauh lebih kuat daripada hidup jiwa saudara atau tubuh saudara. Roh yang mengatasi kedagingan saudara supaya saudara tetap kuat. Ada kalanya masalah tantangan datang ke hidup saudara. Saudara bahkan gak ngerti kenapa kok ini terjadi. Gak ngerti saudara, gak punya jawabannya. Berdoa tanya Tuhan kenapa, juga pertanyaan kenapa. Hati-hati, pertanyaan kenapa seringkali gak ada jawaban. Tanya terus kenapa Tuhan. Kenapa Tuhan, gak ada jawaban. Aku gak pernah ngerti Tuhan kenapa ini terjadi. Tapi pertanyaannya apakah saudara dan saya tetap memilih untuk tetap setia. Terus ada di dalam ruang pribadi saudara. Berdoa. Membangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Memperkuat manusia roh saudara. Terus semakin hari semakin kuat. Justru semakin banyak tantangan saudara semakin kuat. Banyak tantangan lagi semakin kuat lagi. Dan lihatlah nanti. Kalau rohnya memimpin hidup saudara. Firman Tuhan ngomong gini. Akulah gembala yang baik. Yang menuntunmu berjalan ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Ada saatnya. Ada waktunya. Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang dia minta hari ini, tetaplah percaya, tetaplah setia, bangunlah manusia roh saudara. Amin.